dengan NIM SF2206033, jurusan S1 Farmasi tingkat 2, mata kuliah parasitologi, dosen pengampu Ibu Rizka Yuli Nurfianti, SSI, MSc. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang trematoda, protozoa, dan arthropoda. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu materi trematoda. Trematoda adalah kelas parasit yang masuk dalam filum Platyhelminthes. Morfologi umumnya, yang pertama, tipis seperti daun dan tidak bersegmen. Yang kedua, tidak mempunyai rongga badan. Yang ketiga, mempunyai dua batil isap mulut dan perut. Yang keempat, mempunyai saluran pencernaan yang menyerupai huruf Y terbalik dan buntu. Yang kelima, mempunyai porus genitalis yang letaknya berbeda pada tiap spesies. Yang keenam, telur berbentuk oval biasanya beroperkulum. Yang ketujuh, hermafrodit kecuali skistosoma. Adapun daur hidup trematoda, hospes definitifnya itu hewan dan manusia. Menurut habitat, cacing dewasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, trematoda usus atau internal flucus, Fasciolophysis busci, Heteropidae, Echinostoma ilocanum. Yang kedua, trematoda hati atau liver flucus, Fasciola hepatica, Clonorhynchus sinensis, Opisthocorchis felineus, Opisthocorchis viverrin. Yang ketiga itu trematoda paru atau lung flucus, Paragoninis westermani. Yang keempat, trematoda darah atau blood flucus, Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma haematobium. Materi selanjutnya yaitu materi arthropoda, di mana arthropoda berasal dari kata arthron yang berarti luas dan podos yang berarti kaki. Adapun kelas arthropoda yang pertama, Crustaceae. Berdasarkan ukuran tubuhnya, Crustaceae dikelompokkan menjadi dua subkelas, yaitu Entomostraca atau udang tingkat rendah dan Malacostraca atau udang tingkat tinggi. Yang kedua itu ada Insecta. Insecta dikelompokkan menjadi dua subkelas, yaitu Apterygota atau no wings dan Pterygota atau wings. Yang ketiga ada Arachnida. Arachnida dibagi menjadi 3 ordo. Yang pertama, Scorpionida, contohnya kalajengking, Hadrurus sp, dan ketonggeng. Yang kedua, Arachnoida, contohnya segala macam laba-laba. Yang ketiga, Acarina, contohnya caplak kudis, caplak unggas, caplak sapi, dan tungau. Adapun yang keempat itu Myriapoda. Berdasarkan alat geraknya, Myriapoda dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama, Chilopoda. Alat geraknya itu sepasang kaki di setiap segmen. Yang kedua, ada Diplopoda. Alat geraknya itu 2 pasang kaki di setiap segmen. Materi yang terakhir yaitu protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos artinya pertama dan danzon artinya hewan. Adapun karakteristik protozoa, yang pertama, protozoa termasuk kelompok protista yang mirip hewan. Yang kedua, protozoa dibedakan dari prokariot karena ukurannya yang lebih besar dan selnya eukariotik. Yang ketiga, protozoa dibedakan dari algae karena tidak berklorofil. Yang keempat, dibedakan dari jamur karena dapat bergerak aktif dan tidak berdinding sel. Yang kelima, dibedakan dari jamur lendir karena tidak dapat membentuk badan buah. Adapun ciri-ciri umum protozoa, yang pertama itu organisme uniselular, yang kedua eukariotik, yang ketiga hidup soliter atau berkoloni, yang keempat sifat hidupnya kosmopolit, yang kelima umumnya heterotrof, yang keenam hidup bebas, saprofit atau parasit. Yang ketujuh, protozoa merupakan bagian plankton di air tawar atau air laut dan berperan penting sebagai indikator polusi. Yang kedelapan,
Sejumlah protozoa dapat menimbulkan penyakit. Yang kesembilan, dapat membentuk sista untuk bertahan hidup. Yang terakhir, alat gerak berupa pseudopodia, silia, atau flagella. Adapun klasifikasi protozoa, yang pertama itu rhizopoda atau sarcodina, yang kedua flagellata atau mastigophora, yang ketiga ciliata, dan yang keempat sporozoa. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.